Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Semoga dalam keadaan sehat semua. Untuk kali ini saya akan coba memberikan atau menampilkan video pembelajaran yang terkait tentang pemrograman berorientasi objek. Sebelum kita mulai untuk menyaksikan video tutorial yang saya siapkan, yang sudah saya siapkan dan saya upload di YouTube, marilah kita buka atau awali pertemuan kita ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita sama-sama saksikan untuk video tutorial pembelajaran kita. Untuk itu, mari anak-anak sekalian bisa menyaksikan video selanjutnya. Baiklah, kita akan membahas tentang inheritance atau pewarisan. Istilah inheritance itu kita kenal di OOP, di Object Oriented Programming. Jadi pemrograman berbasis objek itu kita kenal istilah inheritance. Sebelum kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, di sini kita coba perlu kenali dulu kompetensi dasar atau KD yang akan kita bahas. Di sini adalah menerapkan konsep pewarisan, membuat hubungan antar kelas dengan pola pewarisan. Adapun indikator pencapaian yang kita harapkan nantinya, kita atau siswa mampu menjelaskan konsep dan tujuan proses pewarisan dalam pemrograman aplikasi berorientasi objek, menjelaskan prosedur keterkaitan antar kelas, dan bagaimana prosedur pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek. Ya, selain itu diharapkan nanti siswa mampu merancang program aplikasi berorientasi objek dengan penerapan pewarisan dalam melindungi data dan informasi. Selain itu juga membuat kode program dan menjalankan program aplikasi berorientasi objek yang menerapkan pewarisan. Sekiranya itu garis besar bagaimana pembahasan kita nanti ke depannya, apa saja yang perlu dipelajari dalam hal inheritance atau pewarisan pada pembahasan atau pembelajaran ini. Kita lanjut. Ya, di sini kita coba memahami konsep tentang inheritance supaya kita memiliki pemahaman tentang itu. Mari coba diperhatikan apa yang coba saya sampaikan. Inheritance atau pewarisan itu adalah salah satu konsep OOP di Java, di mana kelas bisa memiliki suatu hierarki. Ya. Di dalam Java, semua kelas yang ada di pemrograman Java adalah subkelas atau turunan dari kelas objek. Jadi kelas tertinggi di Java itu dikenal dengan nama objek. Ya. Yang selain objek nanti itu adalah menjadi kelas turunan atau subkelas. Nah, di sini dikenal ada contoh hierarki kelas. Ya, nanti kita akan bahas di slide berikutnya tentang hierarki. Jadi pada intinya kita pahami bahwa inheritance atau pewarisan itu adalah bagaimana menggambarkan proses pewarisan dari superkelas ke kelas turunan atau subkelas di bawahnya. Oke, kita beranjak untuk lebih memahami tentang apa sih superkelas dan subkelas. Di sini superkelas atau parent class atau kelas induk itu adalah kelas yang letaknya di atas kelas tertentu di dalam hierarki, di mana kelas tersebut akan mewariskan atribut dan metode kepada turunannya. Subkelas atau child atau kelas anak itu adalah kelas yang letaknya di bawah kelas tertentu di dalam hierarki, di mana kelas tersebut akan diwariskan atribut dan metode dari superkelas atau kelas induknya. Ya. Jadi pada intinya superkelas mewariskan, terus subkelas itu yang diwariskan. Apa yang dimiliki oleh superkelas, baik itu metode, fungsi dan prosedur yang dimiliki oleh superkelas akan bisa diwariskan kepada subkelas atau kelas anaknya. Oke, itu
bagaimana gambaran tentang superclass dan subclass. Kiranya mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Untuk lebih memahami lagi, coba kita lanjut ke penjelasan hierarki ya. Dan slide sebelumnya sudah dicontohkan bahwa inheritance itu untuk contohnya adanya hierarki kelas ya. Oke, jika kita lihat gambar di bawah, maka kita bisa mengambil kesimpulan atau menjelaskan bagaimana sih gambar tersebut hierarki kelas yang ada. Di sini digambarkan bahwa kelas objek adalah sebagai superkelas dari semua kelas, dan dia memiliki subkelas ya. Objek memiliki subkelas, itu kelas A dan kelas B. Selanjutnya kelas A itu adalah sebagai superkelas dari kelas B dan kelas C ya. Kelas D juga itu tadi itu adalah subkelas dari kelas objek. Selanjutnya kelas B dan kelas C itu adalah child atau subkelas dari kelas A. Nah, seperti apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa superkelas itu akan mewariskan semua metode maupun objek yang ada yang dimiliki kepada subkelas yang ada di bawahnya. Nah, baiklah, bagaimana bisa dipahami dengan apa yang sudah saya sampaikan? Ya, mudah-mudahan semua bisa memahaminya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya dalam penerapan atau penggunaan inheritance ini kita akan mengenal istilah keyword extend. Keyword extend ini adalah kata kunci yang digunakan untuk merelasikan kelas menjadi suatu relasi pewarisan. Di sini ada contoh format yang digunakan. Itu ada modifier yang digunakan apakah menggunakan public, private dan sebagainya. Setelah modifier ada kelas apa yang ada yang kita fungsikan, misalnya kelas A ya, kelas A terus extend ya, kita extendkan kepada kelas objek ya, kelas A extend kelas objek ya. Contohnya ya, untuk lebih detailnya di bawah sini sudah disiapkan. Public kelas B extend kelas A ya, karena kelas B ini sebagai subkelas atau child kelas dari kelas A. Terus artinya kelas B adalah keturunan atau subkelas dari kelas A. Selanjutnya contoh kedua adalah public class. Public class Bunny extend Beaver. Artinya kelas Bunny adalah keturunan dari kelas Beaver. Metode ataupun objek, prosedur dan fungsi yang dimiliki oleh Beaver itu akan bisa digunakan atau diwarisi oleh kelas Bunny. Nah, begitu gambaran tentang penerapan keyword extend pada inheritance. Kita menggunakan extend berarti itu kita sudah ada hierarki, menggambarkan bahwa kelas itu akan dihierarkikan atau dihubungkan dengan kelas induknya. Selanjutnya dalam hal penerapan inheritance, kami harapkan untuk bisa mempersiapkan aplikasi yang dibutuhkan nanti untuk praktiknya. Di sini menggunakan NetBeans 8.2 atau versi yang lebih tinggi tidak apa-apa. Selanjutnya pastikan sudah terinstall JDK-nya juga dan sesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan. Dan selain itu juga kita coba menggunakan Alice ya, Alice 3.6 untuk supaya nanti lebih merepresentasikan pemahaman tentang konsep inheritance itu dalam Alice ini nanti ya, sehingga akan lebih paham lagi gitu. Ya, jika sudah tersedia nanti kita akan tampilkan ya. Ini untuk link tutorialnya sudah saya siapkan, jadi anak-anak bisa mencoba membuka link YouTube yang sudah saya sediakan. Bagaimana di sini ada tutorial yang menggunakan NetBeans, ada yang menggunakan Alice. Ya, sebelum kita akhiri, coba kita ambil kesimpulan tentang apa yang sudah kita bahas, yaitu tentang inheritance dan bagaimana hubungan superkelas dengan subkelas. Inheritance secara konsep adalah pewarisan, bagaimana menggambarkan sebuah superkelas ya, yang menjadi kelas induk akan mewariskan metode maupun prosedur yang dimiliki kepada child class atau subkelas di bawahnya.
ya. Begitu. Jadi sehingga subkelas itu akan bisa menggunakan semua metode prosedur yang ada pada superkelas atau kelas indonya atau kelas yang ada di atasnya. Oke, sekiranya sampai di sini anak-anak bisa memahami tentang bagaimana konsep inheritance pada OOP, pemrograman berbasis objek. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, dan di akhir video jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya apa yang kita bahas atau video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam pengembangan pendidikan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.